tiap tahun itu 1 tahun banjir sampai 10 kali di Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom. Pada waktu banjir bandang tahun 2019 itu ya, itu terjadi banjir yang benar-benar parah banget gitu ya. Dulu pernah digadang-gadang oleh pemerintah pusat, daerah, itu ada bendungan Ciketos kalau nggak salah. Itu untuk menampung air hujan di wilayah kami. Tapi ternyata sekarang belum ada pergerakan apapun. Untuk Kecamatan Ciluduk dan Kecamatan Salemah, terkadang kalau udah musim hujan ya, ini warga resah. Dari tahun 2018 sampai sekarang tetap masih resah. Karena apa? Saya bilang BPS sampai sekarang belum ada penormalisasi, Pak. Di situ letak petani banyak, bagaimana caranya ketika bercocok tanam itu bisa 3 kali. 2 kali aja sulit. Keluh kesah kami mewakili masyarakat di Kecamatan Ciluduk, masyarakat di Kecamatan Pasleman, mewakili masyarakat di Kecamatan Karangsembung, bisa ditampung aspirasinya oleh Ustadz Yasin, dibawa ke tingkat yang lebih atas, dan syukur. Saya berharap Ustadz Yasin ke depan bisa memenangkan konsultasi di Kabupaten Cirebon, pilkada di Kabupaten Cirebon, bisa menjadi pucuk pimpinan atau bupati di Kabupaten Cirebon untuk beberes Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur pada Allah SWT bisa ketemu dengan para kuwu. Yang notabene kuwu ini di wilayah Ciluduk ya. Saya ada khusus nih untuk wilayah Ciluduk nih. Karena wilayah Ciluduk sama wilayah Gegesik ini ada kesamaannya, itu banjir. Cuma beda ya. Banjirnya sana apa, di sini apa beda. Nah, ini kan saya dengar Ciluduk langganan ya. Siap. Belum pernah 1 tahun nggak pernah banjir, belum pernah. Selalu ada banjir malah beberapa kali. Nah untuk itu, untuk pertama barangkali silakan Bapak mengenalkan dan kondisi Bapak banjir seperti apa di daerah Bapak. Nah, Baku namanya Wawan gitu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada yang terhormat Pak Ustadz Yasin, para rekan-rekan kuwu, Kecamatan Ciluduk ya terutama. Kami atas nama Pak Desa Cilugelon, nama saya Wawan Hermawan, yang artinya bahwa kami ingin menyampaikan kepada Muspika mungkin ya, Mas Muspida itu ya, bahwa di Cilugelon ini ataupun di kecamatan ini memang terjadi banjir tahunan ya. Pada waktu banjir bandang tahun 2019 itu ya, itu terjadi banjir yang benar-benar parah banget gitu ya. Hingga sampai saat sekarang pun juga tentang Cisanggarung terutama ya, dan Jangkelok ya. Itu terutama dari itu intinya. Maka harapan kami kepada siapapun yang berkepentingan ini, harapan saya Cisanggarung itu benar-benar dilihat dulu ya, seperti apa terjadinya. Tapi sampai sekarang belum ada perbaikan-perbaikan Cisanggarung ini. Karena mungkin banyak faktor penyebabnya. Satu, Cisanggarung ini semakin menyempit. Yang dulu bisa pakai main bola ya, sekarang menyempit itu satu. Dan keduanya tidak ada normalisasi. Terutama itu ya. Ya harapan saya ini tolong normalisasi. Dan agar jangan sampai penyempitan ya. Agar melebar kembali ini. Mungkin salah satunya itu diantaranya. Maka dari keduanya, kami sebagai kepala desa ya Alhamdulillah pernah membuat kesempatan ya untuk dana anggaran desa itu untuk tanggul dipertinggi. Saya sampai sekarang tanggul kerja tinggi Pak. Saya banjir mungkin akan lebih parah ya. Tapi sekarang Alhamdulillah udah 2 meter, 2,5 meter ya. Dari tanggul tinggiin, agak meringan gitu. Tapi tetap masih ada aja limpasan gitu. Nah inilah yang harus saya perhatikan dan mudah-mudahan Pak Ustadz Yasin ini bisa menyampaikan kepada instansi yang terkait Pak Ustadz. Nah ini Alhamdulillah Pak Wawan sudah memberikan sedikit. Nah kita silakan gue yang lain. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ustadz Yasin, juga Pak Kuwo, juga Pak Yawan. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Intinya tentang Cirebon Timur. Jadi Cirebon Timur saya mendengar bahwa sering kebanjiran. Tapi ada problem yang menurut saya, khususnya di wilayah kami, saya Juli Suhaidi, Desa Karangtengah, Kecamatan Karangsembung, yang mungkin masing-masing punya problem dan kami tidak mengetahui tentang problem yang ada di Kecamatan Karangsembung. Kami hanya memiliki problem yang ada di
wilayah kami, Iya. Kecamatan Karangsembung. Dan itu kebetulan wilayah timur juga. Intinya adalah sangat ironis sekali ketika musim hujan air mengalir ke laut. Kenapa tidak ada yang pengumpul atau embung yang bisa menyimpan air ketika musim penghujan? Karena ketika musim penghujan air melimpah dan itu terbuang ke laut. Dan kami berharap Kecamatan Karangsembung ini, khususnya wilayah kami, Kecamatan Karangsembung Karangwareng, karena di situ letak petani banyak, bagaimana caranya ketika bercocok tanam itu bisa 3 kali. 2 kali aja sulit. Karena apa? Sumber airnya tidak ada. Dulu pernah digadang-gadang oleh pemerintah pusat, daerah, itu ada bendungan Ciketos kalau nggak salah. Itu untuk menampung air hujan di wilayah kami. Tapi ternyata sekarang belum ada pergerakan apapun, dan itu mungkin bisa dijadikan satu sumber air buat petani kita supaya bisa bercocok tanam sampai 3 kali. Dulu waktu saya kecil, karena wilayah kami adalah petani, ya alhamdulillah bisa bercocok tanam sampai 3 kali. 1 kalinya palawija. Sekarang 2 kali saja sulit. Ya karena pertumbuhan ekonomi terus melonjak, yang disayangkan infrastruktur yang dibuat oleh Belanda itu dirusak. Malah dibikin infrastruktur baru yang itu tidak sesuai dengan aliran irigasi yang sebenarnya. Kita membuat saluran-saluran yang tidak ada manfaatnya. Kami berharap ada saluran pembuang yang memang harus diurus benar-benar. Karena itu sumbernya. Kenapa petani sekarang sampai pompa masuk ke sawah, waduh luar biasa. Perjuangan di padi kedua. Sekarang saya panen. Sekarang ada masyarakat, Pak Kuwu, ini gimana untuk bertanam lagi yang ketiga? Jangan berani. Karena BMKG sudah menyatakan ini adalah kemarau. 50% sudah masuk ke kemarau. Dan itu mungkin masukan, terima kasih Pak Ustadz Yasin sudah memfasilitasi kami. Ya intinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian wilayah Kecamatan Karangsembung dan sekitar, supaya bisa bercocok tanam minimal 3 kali, 1 kalinya palawija. Karena setelah panen ini, sudah nggak ada manfaat tanah. Sampai dengan musim penghujan berikutnya. Ini sangat baik ya. Jadi di mana satu sisi ada kebanjiran, tapi ini sisi lain bahwa tidak ada pengendalian air nih. Jadi langsung hilang saat banjir, saat kekeringan. Ironis. Maka ini terima kasih Pak Kuwu. Nah kita dengarkan lagi nih dari Pak Kuwu Dara yang mau jadi anggota dewan di Kabupaten Cirebon. Silakan Pak Kuwu Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Yasin selaku DPRD Provinsi Jawa Barat dan sekaligus insya Allah sebagai calon bupati dari Partai PKS, insya Allah. Para Kuwu dan alhamdulillah Pak Haji Wawan Kuwu Ciledug Kulon mewakili Kecamatan Ciledug, dan yang saya hormati Pak Kuwu Juli Desa Karangtengah mewakili Kecamatan Karangsembung. Dan saya mantan Kuwu Desa Tanjung Anom ya, mewakili Kecamatan Pasalemah. Memang betul tadi disampaikan saudara-saudara saya, teman-teman Kuwu sangat memprihatinkan. Pertama di Kecamatan Ciledug sebenarnya sama dengan Kecamatan Pasaleman. Ketika Kecamatan Ciledug 2018 banjir bandang atau banjir besar, begitupun sama di Kecamatan Pasaleman pun tertimpa bencana itu. Dan kemarin pun 2024 bulan 4 kalau tidak salah ya, sama mengalami hal yang sama di Kecamatan Pasaleman dan di Kecamatan Ciledug pula. Air meluap atau air banjir itu dari Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkel. Kedua sungai tersebut kewenangannya ada di BGWS. Sehingga saya menyampaikan ke Pak Ustadz Anwar Yasin sebagai DPRD atau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bisa meneruskan
pertama ke BBWS atau ke Balai Besar, begitupun ke tingkat yang lebih tinggi karena sepertinya kewenangannya ada di pusat ya, kewenangannya ada di pusat. Bila perlu bisa menggedor ke Komisi 5 ya, Banggar ya, agar bisa mengalokasikan anggarannya untuk ke BBWS di dalamnya untuk satu untuk normalisasi Cisanggarung dan Cijangkelok. Memang betul, waktu saya kecil pun Sungai Cijangkelok dan Sungai Cisanggarung itu ada pelataran. Kurang lebih 50 atau hampir 70 meter luas atau lebar sungai tersebut. Dan sekarang tinggal beberapa meter saja. Karena kanan kirinya itu semakin mendekat. Semakin mendekat. Dan debit air ketika datang hujan, hujan deras di wilayah Kuningan itu akan mengakibatkan tidak tertampung. Debit air tidak tertampung dan pasti meluap ke masyarakat. Sebenarnya kendalanya itu. Pertama yang kami harapkan ada normalisasi. Kedua setelah dinormalisasi ada tanggul, pembedahan tanggul. Sebenarnya gampang. Kalau pemerintah ada niat untuk itu bisa menanggulangi. Kuncinya niat. Kuncinya niat, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Contoh saya di Tanjung Anom, tepatnya di Dusun Karoya punya anak sungai. Anak sungai yang mengalir ke Cijangkelok. Tiap tahun itu 1 tahun banjir sampai 10 kali. Di Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom. Akan tetapi di tahun 2017 saya ngajukan normalisasi karena ke anak sungai kewenangannya Kabupaten Cirebon, yaitu gampang. Saya ngajukan, saya dapat normalisasi dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada banjir lagi. Jadi tidak ada sebenarnya ada solusi. Kalau ada yang bilang tidak ada solusi, sangat naif sekali. Jadi banjir bandang atau banjir besar yang merugikan banyak masyarakat, banyak warga di Kecamatan Pasaleman dan Kecamatan Ciledug sebenarnya ada solusinya. Kuncinya niat dari pemerintah untuk bisa melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Begitupun tadi disampaikan di Kecamatan Karangwareng, alhamdulillah Pak Kuwu hadir. Mudah-mudahan ada solusi ke depan. Pertama, bisa diteruskan keluh kesah kami para Kuwu dan saya sebagai mantan Kuwu, keluh kesah kami mewakili masyarakat di Kecamatan Ciledug, masyarakat di Kecamatan Pasaleman, mewakili masyarakat di Kecamatan Karangsembung, bisa ditampung aspirasinya oleh Ustadz Yasin, dibawa ke tingkat yang lebih atas dan syukur. Saya berharap Ustadz Yasin ke depan bisa memenangkan konsultasi di Kabupaten Cirebon, pilkada di Kabupaten Cirebon, bisa menjadi pucuk pimpinan atau bupati di Kabupaten Cirebon untuk beberes Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya sebagai mantan Kuwu atau tokoh di Kecamatan Pasaleman. Itu harapan yang saya sampaikan, bagian daripada harapan masyarakat Kecamatan Pasaleman dan kecamatan lainnya insyaallah. Masya Allah ya, ini sangat baik. Artinya kalau kita tadi dengar 3 kuwu ini berbicara, memang masing-masing punya kelebihan dan saya pikir ini penting ini. Ini untuk menangani. Saya nggak mau ketika jadi bupati banjir lagi gitu. Ini kan jadi nggak ada manfaatnya. Jadi saya meyakinkan, kemarin saya datang ke anggota dewan, saya panggil, bisa nggak kalau saya jadi bupati jalan Cirebon mulus? Karena jalan rusak di mana-mana. Kata dewan itu bilang bisa. Kalau serius bisa. Nah, oleh sebab itu bantu saya supaya serius ya. Jangan sampai saya jadi bupati tapi tetap aja kayak gitu-gitu nggak rubah-rubah, kan bahaya. Nah, sekarang kita masalah banjir. Ini kan perlu ada pengandalan dan rekayasa sungai, aliran sungai. Nah, barangkali Bapak punya ide nih, pengandalan dan rekayasa sungai, karena tadi dulu sungai lebar, sekarang sempit. Ini apa perlu di tempat-tempat tertentu dilebarkan? Karena gini Pak, kalau sungai lebar, itu aliran sungai jadi landai. Nah, ketika aliran sungai landai itu lumpur pada mengendap di situ. Nah, ketika lumpur mengendap, apakah itu lumpur dikeruk, apa jadi produsen, apa lumpur dibikin dibikin kegiatan bisnis ya. Karena lumpur juga bisa masuk jadi bata, jadi apa. Kan kita butuh tanah.
Ya tempat itu mungkin ada beberapa tempat yang diperlebar, kemudian diekar terus. Tadi betul ya, yang tanggulnya jangan sampai nggak kuat nih, sampai di hilirnya tuh udah dikasih tanggulnya jangan sampai ujungnya bablas gitu, karena ini bahaya. Nah ini mungkin Bapak punya usulan gimana merekayasa nih aliran sungai itu supaya lebih kerasa buat masyarakat. Oh iya ini usulannya. Karena apa? Yang paling tahu permasalahan orang-orang daerahnya. Orang di pusat tuh walaupun BPS nggak ngerti itu. Cirebon banjir apa? Tahu beritanya aja nasional banjir, Cirebon banjir, tapi nggak tahu problemnya. Nah Baku oleh sebab itu yang tahu problem inilah yang terbaik kalau dia mengusulkan nih usulan ini, kita tampung usulannya. Nah sekarang silakan kali bagaimana usulan rekayasa rekayasa pengendalian tadi. Baik kalau di Cirebon kan gini, kalau ada hujan di Kuningan tiba-tiba banjir kan, aneh nih, nggak musim hujan nggak apa banjir, oh Kuningannya hujan lebat gitu. Nah ini seperti apa? Jadi kita pengen mungkin ada usulan-usulan antum sekaligus usulan Pak Kujuli nanti untuk ini daripada banjir menggenangi orang-orang di ini, gimana kalau air ditarik ke situ ya? Sebenarnya kan asal bidak situ mungkin bisa bermanfaat. Nah silakan barangkali. Barangkali Pak Ku dulu nih. Terima kasih pada Ustadz Yasin, calon bupati kita ya. Jadi tadi pada intinya Pak Ustadz Yasin udah berjanji kalau saya jadi bupati tidak bermanfaat buat apaan gitu. Nah, inilah harapan saya masyarakat mungkin seperti itu ya. Jadi kami sebagai masyarakat ya tidak perlu berkeinginan apa-apa ya. Tadi yang penting seorang calon pemimpin itu bisa menyerap ya aspirasi masyarakat dan apa yang tahu oleh masyarakat, terutama tadi Pak Yadi untuk Kecamatan Ciluduk dan Kecamatan Salemah. Terkadang kalau udah musim hujan ya, ini warga resah. Dari tahun 2018 sampai sekarang tetap masih resah. Karena apa? Saya bilang BPS sampai sekarang belum ada penormalisasi Pak. Pertama paling bagi saya itu yang terpenting, yang terutama normalisasi dulu Pak. Insya Allah ada normalisasi dan penangguhan tanggul itu mungkin akan kuat. Mungkin masyarakat akan tenang, akan nyaman Pak Ustadz. Nah ini kalau memang Pak Ustadz Yasin menanggapi seperti itu, ya mudah-mudahan lah masyarakat banyak mendoakan ya agar pemimpin kita ke depan, pemimpin yang berbakti, pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, pemimpin yang benar-benar melihat pada masyarakat kecil. Terutama itu mungkin harapan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, walaupun ini belum terjadi, tapi Pak Ustadz Yasin sudah punya niat yang terbaik buat kita masyarakatnya. Ini untuknya. Mungkin itu Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Intinya untuk Kecamatan Ciluduk dan Pesalaman, normalisasi dan penangguhan tanggul itu dulu. Itu terutamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yasin. Jadi saya juga sangat luar biasa ini Pak Ustadz Yasin. Saya sudah mengenal lama, yang alhamdulillah punya keinginan untuk merubah Cirebon Timur. Ya insya Allah dengan niat yang baik, ya insya Allah Pak Ustadz Yasin bisa mendapatkan kans untuk mendapatkan jabatan bupati yang mudah-mudahan itu amanah dan berkah dan kami percaya kepada beliau. Ya intinya adalah terkait dengan sumber-sumber air yang ada di kita. Dulu waktu saya kecil itu ada dua sumber. Dua sumber itu ada di bendungan atau waduk Sedong dengan waduk Waduk Dharma. Sumber air disitulah menjadi andalan kami dan ternyata sumber air yang ada di waduk Sedong itu tidak bisa mengairi ke kita. Yang pada akhirnya di musim kemarau kita kelabakan. Panen sawah kedua saja sudah kering. Ketika musim penghujan, wilayah kami kebanjiran dan itu terbuang ke laut. Ini mesti ada saluran penampung air ketika musim hujan atau bendungan di wilayah di Kecamatan Karangwareng yang itu akan dimanfaatkan ketika musim kemarau. 2 kali saja kita tanam padi sulitnya minta ampun. Yang pada akhirnya itu mengganggu perekonomian masyarakat kami sekitarnya. Karena dulu sumber air itu ada 2 waduk, ada dua sumber. Sekarang Setu Sedong kenapa tidak bisa melalui kami? Karena infrastrukturnya sudah rusak dan perlu direvitalisasi. Yang itu mungkin melalui talang gantung blender. Dulu banyak yang namanya kita ambil kerang di sungai banyak. Sekarang nggak ada, lumpur semua. Karena itu berasal dari bendungan Sesepan.
Yang dulu mungkin itu sudah ada ancang-ancang waktu zaman Pak SBY, itu akan dijadikan bendungan Ciketos yang mungkin penggarapannya sekarang belum ada pergerakan. Kami pun dulu pernah membuat video terkait dengan bendungan Ciketos ini, yaitu ketika bisa menampung air di situ, banjir di kita bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Dan itu mungkin bisa bermanfaat buat nanti di musim kemarau. Yang satu itu. Yang keduanya, karena sekarang pabrik gula itu beroperasinya hanya satu. Dulu itu Karangsuwung jalan. Sekarang pabrik gula Karangsuwung tidak jalan. Sindang pun tersendat-sendat. Babakan pun tersendat-sendat. Yaitu, kita mau mengganti komoditas di wilayah kami juga sulit. Tetap bercocok tanam padi. Ya padi pun ketika tanam kedua sulitnya minta ampun air. Pada akhirnya kita menggunakan air tanah, itu juga air tanah ketika ada. Jarang di kita, bahkan kami sudah ke BBWS meminta untuk bantuan pompa dalam dan pada akhirnya itu nggak manfaat. Kurang memenuhi kebutuhan masyarakat petani kita. Itu mungkin Pak Ustadz, harapan kami ya ini mungkin bisa didengar di atas supaya perekonomian di kami tumbuh dengan 3 kali masa panen. Satunya palawija. Berbeda dengan mungkin Pabuaran, Ciledug yang mungkin bisa tanam 3 kali. Kalau kita semua ada hujan semua. Yang pada akhirnya perekonomian kita agak terganggu. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Silakan Pak. Ini bagus sekali ceritanya. Jadi ini baru saya sedikit memahami ya bahwa saya memang penanganan bebenah itu harus melibatkan semua orang nih. Jadi nggak mungkin bebenah sendirian. Harus bebenah bersama-sama. Oleh sebab itu saya dengar bagaimana para tokoh masyarakat itu ikut serta bebenah Cirebon. Silakan barangkali. Kalau saya memang karena pernah punya pengalaman banjir di desa saya sendiri, itu tertangani dengan normalisasi. Sampai sekarang sudah hampir dari 2017 sampai sekarang nggak pernah banjir lagi sekarang. Aman ya. Dengan pengalaman tersebut, saya sudah pastikan Cisanggarung khususnya kalau dinormalisasi banjir akan aman karena debit air udah ketampung gitu. Nah, ketika harus dinormalisasi pastikan banyak material yang harus dibuang. Iya. Karena itu kanan kiri itu milik pengairan atau punya sungai gitu. Jadi tanah itu kurang lebih ke kanan dan ke kiri kalau dikupas, dinormalisasi atau diambil tanahnya itu kurang lebih ke kanan 20 meter, ke kiri 20 meter. Jadi kalau ke kanan ke kiri 20 meter udah hampir 40 meter. Nah, tanah itu kalau dibuang bisa dijual sebenarnya. Sebenarnya bisa dijual untuk pengurugan apa gitu. Nanti BBWS kerjasama dengan mana gitu. Sebenarnya solusinya mudah. Saya pastikan solusinya mudah. Pertama yaitu normalisasi hanya kurang lebih 10 kilometer sebenarnya dari perbatasan bendungan Cikesik Kuningan ke arah, kalau di Cikesiknya malah sudah bagus, hanya harus di Kecamatan Waled karena Waled pun sama banjirnya malah dia sampai 20 atau 30 kali per tahun. Per tahun itu luar biasa, malah Waled lebih parah lagi gitu. Nah, sehingga normalisasi itu hanya dari 3 kecamatan. Kecamatan Waled, Kecamatan Pasleman, Kecamatan Ciledug. Kalau 3 kecamatan ini dinormalisasi, sudah dipastikan aman. Sudah dipastikan itu saja, Sar. Yang penting sok tinggal niat pemerintah saja. Sebenarnya solusinya itu. Kedua, setelah dinormalisasi atau dilebarkan sungainya, karena ya tadi kalau waktu kita kecil di sungai tersebut bisa jadi lapang bola. Kita kecil tuh main bola di sungai itu, di bantaran sungai. Kalau sekarang nggak ada, Kang Yasin. Sehingga ya itulah. Yang pertama, normalisasi atau dibuang kanan kirinya itu diperlebar. Karena tidak akan mengganggu masyarakat. Yang tanahnya tanah masih pengairan kok. Tidak merugikan masyarakat. Masyarakat akan seneng. Nah terus yang kedua, klep-klep yang bocor, yang hilang Mulai lagi. Dipasang lagi gitu. Karena ada yang klepnya kalau banjir ya masuknya kan dari klep karena klepnya tidak ada. Ya sebenarnya itulah 2 itu saja udah insya Allah aman. Yang ketiga bukan 2 ya, 3 ya tanggulnya ditinggikan. Tapi kalau
ketinggian tanggul yang sekarang itu sebenarnya cukup kalau kanan kirinya itu dinormalisasi. Itu sajalah solusinya gampang. Pertama, memang Cirebon Timur itu sudah harus jadi perhatian bupati siapapun ke depan bupatinya. Dan saya berharap ya Kang Yasin ya bisa menjadi ditakdirkan jadi bupati Cirebon dan bisa beberes Kabupaten Cirebon khususnya di wilayah timur. Ya tadi ya banjir di Kecamatan Waled, banjir di Kecamatan Pasaleman, banjir Kecamatan Ciledug, dan kekeringan dan banjir di Kecamatan Karangsembung. Begitu. Terima kasih. Itu solusinya sepertinya Ustaz Pak Kang Yasin. Alhamdulillah ini Masya Allah ya. Sudah rasanya udah komprehensif ini sebenarnya. Jadi kalau tadi Cisanggarung itu BWS ke pusat, sebenarnya ada kewenangan bupati untuk ya koordinasi lah dengan anggota dewan. Di pusat tuh 9 anggota dewan. Kita panggil, ayo kita sama-sama bangun Cirebon. Ini loh banjir terus nih. Ini konsentrim Anda semua. Makanya saya pengen ketika saya menang itu bukan ke bagian PKS, tapi ke bagian seluruh rakyat Cirebon. Karena kita mikir rakyat Cirebon ini bukan cuma sekedar PKS atau partai tertentu, tapi kita memiliki rakyat Cirebon. Jadi ketika BWS itu urusannya pusat, ya dipanggil kita. Ada orang-orang yang wakil kita di pusat. Anggota kita ada 9 di pusat. Di provinsi ada 12. Itu dikoordinasikan dengan baik. Supaya apa? Terus kita juga memberikan keterangan kepada dinas-dinas. Ini kan harus koordinasi dengan baik. Jadi jangan sampai ada dinas kita yang masuk penjara gara-gara pekerjaan. Ini harus dilindungi. Dinas ini juga harus jangan sampai seperti itu. Jadi kerjanya tenang dinas itu. Jangan saya was-was. Ini kan banyak was-was orang. Jangan penjara. Ini permasalahan. Oleh sebab itu kita perlu keterangan. Tadi alhamdulillah kalau ada pengendalian dan rekayasa tentang alur sungai tadi normalisasi nanti akan jadi tadinya bencana jadi ini jadi manfaat banget. Artinya tanah-tanah diambil itu kan bisa dijual. Berarti ini ada harta yang tertinggal yang menyebabkan banjir. Nah, nanti setelah banjir tertangani, bagaimana menangani masalah kekeringan? Ini kok perlu. Sebab banjir dan kering itu sama-sama bahaya. Kalau kekeringan bagaimana nanam? Padahal kita kan di situ ya. Jadi maka insya Allah nanti ini kita beberes Cirebon tidak akan henti. Saya pikir ini semuanya udah bagus dan nanti kita rekam semua, kita publikasikan ke masyarakat bahwa ini loh banjir tuh problemnya ini. Sehingga masukan dari para tokoh masyarakat ini sangat terima kasih jazakallahu khair atas semuanya. Tapi semuanya kita sama-sama. Makanya mari bersama Kang Yasin beberes Cirebon. Kita sama-sama beberes Cirebon. Bagaimana caranya supaya Cirebon itu jadi terbaik, ya. Dan rakyatnya jadi bahagia gitu. Ini kalau ada hujan, kritis-kritis saja, pada nggak bisa tidur. Telepon, Kang Yasin, ini kita nggak bisa tidur. Kenapa ini nggak bisa tidur? Ini gerimis ini. Dan betapa sedihnya orang. Apalagi ya investor-investor itu ketika dengar banjir nggak jadi tuh. Dia nggak jadi padahal investor udah bangun Cirebon nggak jadi kalau banjir. Kepengalaman ada banjir tuh, itu blow up terus sehingga banjir juga menurunkan harga Cirebon. Oleh sebab itu kita tingkatkan harga Cirebon dengan kebahagiaan. Kendalikan air yang berkah dari Allah ini dikendalikan, jangan saya banjir tapi air ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang tadinya 2 jadi 3 kali seperti itu. Nah ini tentu saja ini bukan kerja gampang. Oleh sebab itu beberes Cirebon tidak sendirian, harus bersama-sama. Ya saya katakan, ayo kita bersama Kang Yasin beberes Cirebon. Mudah-mudahan rakyat Cirebon jadi bahagia. Jadi baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.